Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Riani dari Prodi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan. Pada video kali ini, saya akan mengulas pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan tentang perspektif pendidikan Islam di Indonesia. Yuk, mari kita simak video kali ini. Yang pertama yaitu mengapa fenomena kekerasan, pelecehan, dan perundungan marak terjadi di lembaga pendidikan. Fenomena tersebut terjadi karena penurunan moral dan akhlak pada era saat ini yang sangat memprihatinkan. Yang mana ketidaksesuaian atau keseimbangan tripusat pendidikan yaitu keluarga, sekolah, dan lingkungan atau masyarakat. Jadi, dalam hal ini, kita tidak bisa hanya terpusat pada lembaga pendidikan formal saja seperti sekolah. Tetapi, kita juga harus melihat dan menelaah latar belakang siswa maupun guru yang bermasalah tersebut. Karena pendidikan bukan hanya tanggung jawab sekolah. Bahkan, kebijakan pemerintah juga ikut andil dalam proses penanaman akhlak bagi peserta didik maupun pendidik. Yang mana kebijakan pemerintah akan menentukan sistem dan biro operasi berjalannya pendidikan formal maupun informal di suatu lembaga yang diakui negara. Selain itu, dalam lembaga pendidikan formal, biasanya penanaman akhlak dan moral hanya tugas guru agama saja. Yang mana dalam hal ini menurut saya kekeliruan yang sangat fatal. Karena apa? Karena moral dan akhlak peserta didik akan sulit terbangun jika dalam suatu lembaga tersebut hanya mengandalkan satu bidang keahlian saja. Maka dari itu, penanaman akhlak dan moral peserta didik itu adalah tugas dan kewajiban semua guru dan tenaga kependidikan yang ada di suatu lembaga tersebut. Yang mana tujuan ataupun hasil dari pembelajaran jika dilihat dari perspektif Islam adalah adab ataupun akhlakul karimah dari peserta didik. Jadi, dengan kerjasama antar pendidik dan tenaga kependidikan yang terjalin secara signifikan, akan memudahkan terbangun dan terbentuknya akhlak dan moral peserta didik seperti yang diharapkan. Dan problem bagi pendidik sendiri seharusnya dapat dicegah ataupun diselesaikan oleh lembaga pendidikan tersebut dengan standar operasional prosedur pengajaran ataupun peraturan yang benar-benar mengikat pendidik agar dapat menjalankan tugas secara profesional dan benar. Yang kedua yaitu apa sebenarnya makna pendidikan, pendidik, dan peserta didik dalam Islam. Pendidikan ialah suatu proses belajar mengajar untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki agar menghasilkan pribadi-pribadi yang lebih baik. Melalui proses interaksi dan penanaman ilmu pengetahuan pada jangka waktu tertentu. Pendidikan sendiri dalam bahasa Arab adalah tarbiyah, yang di dalamnya mencakup 3 hal, yakni taklim, takdib, dan taksiyah, yang kesemuanya harus saling berhubungan satu dengan yang lain. Dan tujuan akhir dalam pendidikan adalah menciptakan insan kamil. Pendidik adalah seseorang yang membimbing, mengarahkan, dan tauladan bagi murid dalam proses belajar mengajar ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Yang mana pendidik ini dalam Islam salah satunya disebut sebagai murabbi, yaitu orang yang mengajarkan lebih dari satu hal, yakni selain memberikan ilmu pengetahuan, pendidik juga mempunyai kewajiban dalam pembentukan karakter seorang murid nantinya. Peserta didik adalah seseorang yang menempuh jenjang waktu tertentu untuk melalui proses belajar mengajar yang menerima pengajaran dari gurunya, baik ilmu pengetahuan maupun perilaku atau adab. Yang ketiga yaitu relasi dan interaksi seperti apa yang seharusnya terjadi antara pendidik dan peserta didik. Relasi dan interaksi yang terjalin antara pendidik dan peserta didik seharusnya seperti keluarga, yang mana di dalam sebuah keluarga ada namanya saling menghormati, menghargai,
dan sebagainya. Jadi, seorang guru harus memberikan kesempatan yang sama kepada peserta didik. Begitu juga dengan murid. Harus memiliki sifat ta'zim kepada guru selagi guru tersebut benar dan mengajarkan kebaikan. Selain itu, ketika banyak murid yang tidak taat pada gurunya, itu juga bisa berasal atau bersumber dari gurunya sendiri. Seperti guru terlalu banyak memberikan tugas pada murid ataupun guru yang pilih kasih antar murid. Dan itu semua mengakibatkan kecemburuan sosial yang dapat mengakibatkan ketidaksukaan murid terhadap guru tersebut. Yang terakhir yaitu, jika saya seorang pendidik di bidang saya akan melakukan hal-hal berikut agar pembelajaran berjalan efektif dan tidak terlepas dari nilai-nilai Islam. Jika saya kelak menjadi seorang pendidik, maka saya akan melakukan pembelajaran dengan keterlibatan langsung bersama peserta didik sekitar 75% dan mengurangi pemberian tugas kepada mereka jika itu memang kurang diperlukan. Jadi, saya akan menjadikan peserta didik subjek dalam proses pembelajaran yang mana peserta didik bebas berkreasi dan mengutarakan pendapatnya. Sehingga peserta didik tidak terlalu tertekan dalam proses belajar mengajar. Dan saya sendiri sebagai guru akan menjadi pendamping bagi mereka, yang mana meluruskan kesalahan yang terjadi dan menjadi teman ataupun motivator bagi mereka dalam proses belajar. Sehingga sumber utama belajar bukan hanya berasal dari